buat UAS ada banyak pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa sudah ada rencana mau nikah lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Sayyidi Al-Habib Saggaf ibni Sayyidina Al-Hasan Baharun hafizahullah wa saddada khutah. Buya Yahya matta'anallahu bi tuli umrihi wa bi husni adabihi wa lutfihi. Sayyidil Habib Naufal ibni Muhammad Al-Idrus hafizahullah wa saddada khutah. Nafa'anallahu bi ghaziri ulumihi wa bi husni adabihi wa lutfihi. Asallahu an yujmi'ana ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Sayyidi Habib Muhammad Al-Habaib Al-Afadil Al-Ulama Al-Ajilla. Saya ada jadwal di Sukoharjo di pesantren As-Salam. Setelah itu melanjutkan perjalanan ke Semarang. Maka saya pesankan ke tim dari Sukoharjo ke Semarang, kita akan bersilaturahim ke Habib Naufal. Jadi saya sekarang berada pada posisi sulit. Karena saya niatnya mau silaturahim. Tadi sore saya lihat di grup WhatsApp, ternyata ada Buya Yahya, ada Sayyidil Habib Saggaf, ada Habib Muhammad. Maka saya pun bersemangat karena ingin an asila ila qarabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ahabbu ilayya, lebih aku sukai menyambung silaturahim dengan kerabat Rasulullah daripada menyambung silaturahim dengan kerabatku sendiri. Yang ngomong begitu orang yang dijamin masuk surga. Namanya Sayyidina Abu Bakrin As-Siddiq dalam Sahih Al-Bukhari yang ditulis oleh Imam Muhammad ibni Ismail, ibni Ibrahim, ibni Al-Mughirah, ibni Bardizbah Al-Bukhari. Jadi kalau ditanya tadi tentang masalah, mudah-mudahan lupa pertanyaannya tadi. Jadi malam ini saya terus terang tadi waktu Habib Saggaf bicara hati saya tenang. Kemudian Buya Yahya bicara hati saya senang. Tiba-tiba datang pertanyaan Habib Naufal ini mulai kacau dia lagi. Tadi di dalam sudah dikasih tahu nama acaranya bukan tausiah tapi talk show. Talk show itu artinya orang talk saya show. Ana urid hiya turid Allah fa'alul lima yurid. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kita akan lanjutkan setelah yang satu. Ajib, jazakumullah khairan. Yang nggak bisa bahasa Arab belajar. Ya, saya tidak akan terjemahkan jawaban beliau. Ya, nanti cukup cari di YouTube akan segera muncul jawaban terjemahannya itu. Akan muncul ya terjemahannya. Masalah hiyanya siapa ya, siapapun bisa jadi hiya. Yang jelas bukan saya. Yang jelas bukan saya. Nah, ini karena tongkat ini sebetulnya tidak akan saya berikan siapa-siapa. Saya udah janji ini saya cari di Mekah kemarin waktu umroh. Ya, cari di Mekah. Ini di dekatnya tempat istirahatnya Sayyidatuna Khadijah ya. Itu saya tiap tahun mampir di toko itu cari tongkat yang aneh-aneh. Dan tahun lalu 2 tahun lalu dapat, saya kasihkan salah satu masih cicitnya bahwa Hasbullah yang lagi kurang sehat, kena sedikit lah serangan stroke. Akhirnya saya kasih ini hadiah biar bisa jalan biar seger. Terus saya janji saya mau cari lagi, nggak mau saya kasihkan orang. Tapi gara-gara hatinya Ustaz Abdul Somad nggak enak hati gitu ya. Ditanyain kapan nikah lagi aja nggak enak hati. Maka yang satu ini biarlah melayang ke sini. Allahumma sama deh. Ajib. Ini kalau diberhentikan tadi dikira kita lagi sesuatu loh ya. Jazakumullah khairan. Nah, terus kalau yang beliau-beliau belum saya kasih. Kenapa?
makomnya terlampau tinggi. Saya yang deket-deket saja. Ikhwani rahimakumullah. Pertanyaan kedua. Ya, alhamdulillah untuk UAS ada pertanyaan kedua. Yang lain nanti dulu, ya kan? Karena nih penasaran Habib Novel mau nanya apa gitu kan, dan beliau juga was-was saya mau nanya apa. Alhamdulillah. Karena saya dikenal Habib mau mikir mau mumet gitu kan ya. Enggak mau mikir. Ustaz, simpel saja Ustaz. Kok bisa jadi Ustaz yang kemudian seperti ini gitu loh. Padahal kalau saya lihat kan Ustaz itu kan cuma anaknya ibu gitu. Anaknya mak gitu kan ya. Kalau sekarang kok seperti ini, walaupun kecil, kurus gitu kan, bab ganteng ya kita boleh bersaing gitu kan ya. Kita boleh bersaing. Tapi kalau tenar itu saya jelas kalah tenar. Ketenarannya Masya Allah luar biasa. Apakah ada sesuatu dari orang tua antum? Karena saya ini mempelajari orang sukses, contohnya Pak Lek saya tuh, adiknya ibu saya, paman saya, Habib Ali bin Ali Al-Habsyi. Julukannya Ali Bakso, karena dulu pernah kerja jadi pelayan di warung bakso gitu. Masya Allah, paman saya ini yang menghidupkan saya gitu ya, menghidupkan saya, bangunkan rumah untuk ibu saya, menghajikan ibu saya dan seluruh keluarganya yang belum punya rumah dibangunkan semuanya itu ya. Ini paman saya. Prinsipnya cuma satu, untuk orang tua itu tidak ada kata tidak, pokoknya semua untuk orang tua. Paman saya ini lahir, ya, ayahnya sudah meninggal, kakek saya, maka namanya Ali bin Ali, sama. Tuh. Pegangannya pokoknya ibu, dan ibu, maka jadi sukses. Pertanyaan saya buat UAS ini ya, resep suksesnya apa? Karena kalau cerdas ya saya nggak beda jauh. Ya, cerdas nggak beda jauh. Jelek-jelek begini ini kan ada gen Nabi Muhammad SAW. Oh iya, sombong dikit saya, jelek-jelek begini kan ada gennya Nabi Muhammad SAW. Beliau ada gennya Nabi Adam. Ya, beliau ada gennya Nabi Adam alaihissalam, ada gennya, artinya punya bakat kecerdasan. Tapi kok kalah tenar, ini apa ini rahasianya? Biar kita bisa mencontoh, karena ini perlu dicontoh, sesuatu yang baik perlu dicontoh. Fadhol Ustaz. Kadang hidup ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi, Habib. Contohnya saya dapat tongkat 2 malam ini pun tak pernah terlintas di pikiran saya. Kok bisa saya dapat 2? Ini apa isyaratnya ini? Apa artinya masna wa sulasa? Jadi kalau Habib bertanya terus terang, wallahu a'lam bishawab. Jadi saya pulang tahun 2008. Pulang tahun 2008, pulang dari Maroko 2007. Habis itu kebetulan ada petugas haji di Makkah 3 bulan. Jadi bulan Maret saya baru pulang. Pulang bulan Maret, lalu kemudian saya tidak langsung pulang ke Indonesia karena tiket murah ke Brunei Darussalam. Saya buat surat lamaran cari kerja itu 15 Habib. Masih ada sampai sekarang saya simpan. Untuk kenang-kenangan. Enggak ada yang diterima satu pun. Akhirnya saya di Jakarta menerjemah buku. Buku yang saya terjemah itu lebih kurang 40 buku. Buku setelah terjemah saya serahkan ke penerbit, saya jual habis. Selesai. Sekarang buku itu dicetak mereka ulang. Kemarin di Islamic Book Fair, penerjemah Abdul Somad, penerjemah Abdul Somad. Saya nggak dapat duit lagi. Karena buku itu saya terjemah 10 tahun yang lalu. Saya nggak tahu kalau saya akan jadi ustadz terkenal. Lalu kata ibu saya, kau pulanglah ke Riau. Saya bilang sebelum pulang saya mau ikut tes dulu. Tes dosen di UIN Ciputat. Saya ikut tes dosen. Tes bahasa Arab, bahasa Inggris, lulus. Tes potensi akademik, lulus. Semuanya alhamdulillah lulus. Sampai tes wawancara di kantor Kemenak di depan Masjid Istiqlal. Tinggal 2. Yang satu saya, yang satu anak UIN. Menurut perkiraan saya lulus. Karena tesis saya 300 halaman pakai bahasa Arab sudah diuji di Darul Hadis oleh 3 profesor. Rijalul Muwatta' was Sahihain alladzina dha'afahumun Nasa'i fi kitabid du'afa wal matrukin jam'an wa dirasah. Lengkap semua.
Saya yakin saya lulus. Saya bisa jawab semua. Beberapa minggu setelah itu dapat jawaban, saya waktu itu di terminal Kampung Melayu. Saya buka SMS, kau nggak lulus mati. Lembut aspal Kampung Melayu itu saya bilang. Saya tidak dendam. Kata-kata Buya Yahya tadi, berdamailah dengan hati. Saya tidak dendam dengan yang mengetes saya. Yang menidak luluskan itu saya tidak. Saya cuma mau mengingatkan mereka supaya mereka tonton YouTube saya hari ini. Ustadz masih dendam? Tidak, cuma ingat aja dikit. Kata mak saya, pulanglah nak ke Riau. Saya bilang kita nggak punya koneksi, kita mau kenal sama siapa? Kau pulang aja. Akhirnya saya pulang, ikut tes dosen di UIN, lulus. Saya mengajar. Siang saya mengajar, malam saya pengajian di masjid. Subuh Sabtu mengaji hadis. Satu subuh, satu hadis saja. Saya jelaskan rawi a'lanya, takhrijnya, kalau ada kandungan ikhtilaf fikihnya, akidahnya, aspek sosialnya. Habis itu tanya jawab, direkam, diupload, di-share. Tidak ada orang nonton. Tapi begitu diusir, banyak yang nonton. Dibully, makin banyak. Jadi sekarang yang membuli-buli saya itu menyesal. Ini orang kalau makin dibully, makin terkenal. Itulah, jadi saya kasihan juga dengan mereka ini sekarang. Jawaban saya tidak mengena Habib, tapi saya kira yang paling besar jasanya adalah orang tua. Karena niat saya dulu ingin membahagiakan orang tua, tidak lebih. Saya dulu cuman punya cita-cita sederhana sekali Habib. Saya mau pulang kampung, beli tanah 1 petak, ternak lele, tanam daun ubi, tanam kangkung, malam saya ngajar ngaji, kemudian saya bermanfaat buat umat. Itu saja. Bahwa kemudian sekarang jadi begini, lebih dari yang pernah saya pikirkan, mungkin itu doa mbah-mbah saya, guru-guru saya, termasuk orang tua saya. Termasuk para habaib yang selalu mendoakan saya, karena mereka sayang dengan saya. Termasuk Habib Novel, walaupun pertanyaannya itu menggugah hati saya. Jazakumullah khair. Allah yang membalas kebaikan Habib Novel yang sudah membukakan pintunya untuk saya. Bisa saya satu majelis dulu ketika saya duduk di sekolah. Kami dulu belajar cara buat surat. Bukunya warna hijau, ada putih-putih. Kata sambutannya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Kata pengantarnya. Ditulis oleh Sayyidil Hasan Baharun. Itu buku saya belajar. Tidak pernah terlintas di pikiran saya bahwa hari ini saya akan duduk bersama putra beliau. Bersama murid beliau. Satu majelis dengan orang-orang. Jadi banyak hal-hal dulu yang saya impikan hari ini terwujud. Maka suatu kebahagiaan yang luar biasa. Kalau duduk bersama zuriat Rasulullah saja begini indahnya, bagaimana agaknya duduk bersama Sayyidina Muhammad SAW. Bagaimana agaknya nanti kita duduk bersama Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Kalaupun tidak engkau takdirkan kami dekat dengannya, ya Allah, paling tidak kami dapat melihatnya dari jauh pun jadilah. Tapi paling tidak kami berharap masuk ke dalam surgamu ya Allah. Mungkin itu aja Habib. Barakallah. Masya Allah. Nangis loh. Tuh saya perhatikan matanya keluar. Orang soleh itu kalau nangis gak lebay, gak seperti kamu. Saya ingat guru saya itu almarhum Habib Anis kalau ngajar nangis gitu ya, tapi tersenyum. Tapi air matanya keluar. Tadi UAS tadi ya tersenyum gitu, tapi air matanya keluar. Kamu nggak lihat kan? Jauh. Saya deket kok gini ya. Cinta sama Rasulullah SAW. Ya. Sekarang giliran nanti masih banyak pertanyaan. Jam 10 selesai, masih ada 1 jam. Barokah subhanallah. Ya subhanallah barokah. Nah, saya mau nanya ke Habib Muhammad. Ya. Ini salah satu cucunya guru saya dan kebetulan kakeknya adalah juga mertua saya. Karena istri saya adalah Syarifah itu ada cucu pertama Habib Anis. Ya, cucu pertama Habib Anis. Ya. Dan beliau ini
juga cucunya Habib Anis. Saya mau nanya gitu kepada Habib Muhammad pertanyaan yang saya juga belum tahu. Enaknya nanya apa? Ya, Habib, kalau lihat Buya Yahya, lihat Habib Segaf, lihat Ustadz Abdul Somad, jangan lihat saya Habib. Pokoknya lihat beliau bertiga gitu ya. Kira-kira antum punya pertanyaan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, satu pertemuan, perkumpulan yang penuh dengan keberkahan. Sebenarnya kita duduk di sini seandainya enggak dengerin ceramah, ngelihat cara minumnya beliau-beliau aja itu sudah ilmu. Semuanya minum dengan penuh adab, mengambil gelasnya dengan tangan kanan, itu adalah ilmu sebenarnya. Dan kalau saya ini berarti ditanya untuk memberikan pertanyaan berarti. Sebenarnya saya tadi sudah ancang-ancang kalau sampai pertanyaannya sulit, saya mau jawab mal mas'ul a'lam minasail. Yang ditanya tidak lebih ngerti dibandingkan yang bertanya. Itu kejatuhan sesuatu dari bawah, yang kejatuhan berarti dapat Lailatul Qadar besok. Jadi kalau saya mengenang ada salah seorang ulama pernah memberikan nasihat, apabila ulama itu tidak bisa islah di antara sesama ulama, jadi apabila ulama tidak bisa damai di antara sesama ulama, maka untuk bisa mendamaikan umat, a'jaz, pasti akan lebih tidak bisa lagi. Dan alhamdulillah, saya ketika posting ini di Instagram, ketika posting ini di Facebook, itu rata-rata komen itu bilangnya begini, alhamdulillah. Ini kecuali saya lah ya, semua idola saya berkumpul. Kecuali saya lah ya. Semua idola saya berkumpul. Jadi kalau saya ditanya apa yang akan saya tanyakan kepada para ulama kita, Habib Segaf, dan saya minta Habib Novel juga harus ikut jawab ini. Karena moderator mungkin diwakilkan ke saya sebentar, saya minta Habib Novel juga harus ikut menjawab pertanyaan ini. Habib Segaf, Habib Novel, Buya Yahya, Ustadz Abdul Somad. Pertanyaan dari saya adalah bagaimana kesannya duduk yang semacam ini, bisa berkumpul para ulama yang semuanya ini super sibuk. Ini yang datang ke Raudhah ini, yang gak ketemu sama Habib Novel mungkin ada yang 3 kali baru ketemu. Karena datangnya gak di hari Jumat. Di insya Allah sampai nangis darah di depan gak akan ketemu kalau gak hari Jumat. Gak akan ketemu. Yang nyari Habib Segaf juga mungkin susah untuk ketemu. Yang nyari Ustadz Abdul Somad juga susah untuk ketemu. Nyari jadwalnya Buya Yahya juga susah. Tapi alhamdulillah malam ini digiring sama Allah ke 4 ulama yang insya Allah ulama kebanggaan Ahlus Sunnah wal Jamaah di Nusantara ini bisa duduk bersama. Saya yang ingin saya tanyakan, enggak tahu nih urut siapa duluan yang mau jawab, terserah. Saya enggak berani ngatur. Karena sebenarnya nih kalau ada prinsip idza ja'al ma batalat tayammum. Kalau sudah ada air, enggak sah kalau tayamum itu pakai debu. Jadi harus menggunakan air. Jadi dari para ulama, mungkin Habib Novel duluan nanti yang menentukan siapa yang akan menjawab. Pokoknya Habib Novel juga harus menjawab, apa kesan bisa berkumpul di antara sama-sama pejuang dakwah, duduk bersama yang semacam ini. Itu kesannya bagaimana? Saya serahkan alal yamin. Jadi alal yamin ini urut kanan itu kan, Habib Muhammad, kanan berarti Buya Yahya. Betul Buya Yahya. Jadi tetap saya paling akhir saudara-saudara. Apa kesannya duduk seperti ini Buya? Kesan pertama adalah rasa senang yang luar biasa. Karena kita bisa duduk dengan, dan ini mungkin pertama kali ya kami bisa duduk dengan
beliau para ulama bil khusus putra daripada guru kami Habib Nasgaf. Dan ini adalah kenikmatan yang luar biasa besar, dan sekaligus ya memang kalau tadi Kiku ya kami memang lebih enak kalau duduk di situ, saya bisa ngeluk boyok lah. Tapi kalau di sini saya yang jelas ada kebanggaan, dan ini adalah nikmat yang besar yang Allah karuniakan kepada kami bisa duduk dengan beliau-beliau, dan harapan kami mendapatkan keberkahan, dan dengan harapan kami Allah mempertemukan kami kelak dengan beliau-beliau di surga bersama kakenda beliau baginda Nabi Muhammad SAW. Itu yang harus kami sampaikan, rasa senang, istimewa perkumpulan semacam ini. Enggak mudah, ngundang satu-satu saja mungkin susah ya, akan tapi berkumpul di satu tempat, ini lagi-lagi ini ya hebatnya Habib Novel di dalam memaksa barangkali gitu. Itu ya, jadi sampai bisa ini, alhamdulillah, terima kasih Habib Novel, kayaknya memang harus dipaksa-paksa begini. Biar jadi kumpul semuanya. Ini saja insyaallah. Tentunya dari beliau-beliau adalah jawaban yang lebih tepat lagi. Wallahu a'lam. Habib Segaf. Jadi ada 3 faktor yang ingin Al-Fakir sampaikan terkait dengan pertanyaan, sebaik-baik pertanyaan daripada Adinda Habib Muhammad bin Husin. Semoga beliau panjang umur sehat walafiat. Yang pertama adalah apa yang disampaikan oleh Bu Yahya juga kita rasakan, karena kita satu guru, satu masyrab, dan kita semuanya alhamdulillah satu guru. Saya justru merasa bangganya luar biasa. Saya nggak pernah bermimpi tahun ini atau bulan ini, apalagi minggu ini, untuk berjumpa dengan idola saya, Ustaz Uwas, Masya Allah. Dan juga yang saya banggakan, Cemburu. Buya Yahya, yang saya banggakan. Kecuali, kenapa saya merasakan seperti ini? Saya teringat langsung ke didikannya saya punya abah, Habib Hasan Baharun. Saya masih teringat betul. Saya punya abah bilang begini kepada saya, Segaf, kamu harus merasa bahwasanya diri kamu itu paling rendahnya orang. Kalau kamu sudah berhasil bisa merasakan seperti itu, enak nanti hidup di dunia. Sebagai apapun enak, di dalam situasi apapun, dimanapun kamu akan enak hidupnya. Kalau seumpama kamu datang ke suatu tempat, kamu dimuliakan, kamu akan katakan, Masya Allah, orang seperti saya tadi datang ke Solo dihormati, dimuliakan, Masya Allah, berarti orang Solo berkat didikannya Habib Novel, baik-baik semua akhlaknya. Tapi kalau seumpama saya tadi turun, nggak dihormati, nggak dimuliakan, saya tidak akan menyalahkan murid-muridnya Habib Novel. Tapi saya akan salahkan sendiri, saya sendiri, karena apa? Ini imbas daripada dosa saya yang banyak. Itu yang pertama, saya merasa bangga sangat luar biasa. Terima kasih Habib Novel yang telah mengundang saya ke tempat ini sehingga kami bisa berjumpa dengan Ustaz Uwas, Ustaz Abu Yahya, dan juga antum khususan, Masya Allah, dan Habib Muhammad. Yang kedua, ada satu hal yang menjadi faktor atau aspek yang harus pikirkan oleh setiap dai. Dan itu di luar pikiran saya, di luar dugaan saya, di luar rekaan saya. Di mana saya pernah berjumpa ketika kami berdakwah, safari dakwah bulan Maulid 2 tahun yang lalu. Saya terkaget-kaget dengan suatu pertanyaan yang tidak pernah saya pikirkan, bahkan pertanyaan itu. Dia adalah seorang peneliti sekaligus seorang ketua asosiasi dokter se-Kalimantan. Dia bilang begini pada saya, Beb, saya mau tanya, silakan Pak Dokter. Antum tahu jumlah kaum muslimin di Indonesia 260 juta. Tapi dari sekian 260 juta itu, yang pernah jumpa dengan ulama, yang pernah jumpa dengan kiai, yang pernah jumpa dengan habaib, yang pernah jumpa dengan para asatidzah, itu berapa persen? Kaget saya. Karena tidak pernah kita pikirkan. Saya pikirkan alhamdulillah majelis saya besar, 2 minggu sekali itu sudah 3.000 orang. Masjid Jami itu penuh. Di Bangil jarang ada yang seperti itu. Masya Allah majelisnya Habib Novel, Masya Allah haul Habib Ali Habsyi ratusan ribu. Masya Allah ada haul di Banjar sana, haul Abah Gurus kumpul 2 juta lebih. Wah luar biasa. Tapi ternyata benar juga, yang gak hadir lebih banyak.
Maka saat itulah saya tanya, apakah ada sudah penelitiannya Ustaz? Iya. Di mana diambil sampelnya? Hampir seluruh provinsi Indonesia. Berapa hasilnya? Hasilnya sangat mencengangkan dan sangat memiriskan hati kita. Ternyata jumlahnya cuma 15%. 85% nggak pernah berjumpa dengan para ulama, nggak pernah duduk bersama para ulama. Mohon maaf, kami ini semuanya hanya mubaligh, dan itu sudah disebutkan dalam Al-Quran, di mana Allah Taala firman, Innama anta muzakkir, lasta alaihim bimusaitir. Kamu itu hanya menyampaikan, kamu hanya mengingatkan, kamu nggak bisa memaksakan, kamu harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad, nggak bisa. Bahkan Nabi Muhammad sendiri tegur Allah Ta'ala, innaka la tahdi ma ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Di saat itulah kami teringat, dan semoga semuanya mengingat. Kenapa Nabi SAW dalam hadisnya selalu beliau bersabda, innama ana basyarun mislukum, innama ana basyarun mislukum, innama ana basyarun mislukum. Selalu beliau ucapkan itu, bahkan dalam Al-Quran juga disebutkan. Untuk apa? Artinya ada kesan yang harus kita ambil, kita petik. Kata ulama ada dua hal. Yang pertama, Nabi Muhammad itu sama seperti manusia biasa. Kalau kita itu punya anak, dihormati, dimuliakan, pasti orang tua itu senang gembira. Tapi kalau anaknya tidak dihormati, tidak dimuliakan, seperti saya tadi, saya punya anak Umar yang pegang HP itu. Nah itu beliau di sana tadi, saya panggil ke sini, biar dia itu bangga, biar dekat, lebih dekat kepada Ustadz Uwas. Alhamdulillah, mau dia ke sini, dikasih tempat, bangga saya. Tapi kalau semua waktu saya suruh maju, nggak boleh sama murid-muridnya Habib Naufal, kecewa saya. Karena saya manusia, bukan malaikat. Nabi SAW juga seperti itu. Kalau seumpama ada anak cucunya dicaci maki, dihujat, difitnah, apa Nabi SAW tidak kecewa hatinya? Itu yang pertama. Yang kedua, karena Nabi Muhammad SAW mengatakan demikian, sebagaimana kita punya cita-cita, kita punya angan-angan, kita punya kehendak, kita punya yang namanya permintaan dan harapan daripada Allah Ta'ala, sampai kita bangun malam kita minta pada Allah Ta'ala, itu kan permintaan. Nabi Muhammad juga punya. Nabi Muhammad punya cita-cita, Nabi Muhammad punya angan-angan. Kalau kita ingin tahu apa cita-citanya Nabi Muhammad, apa angan-angan Nabi Muhammad, apa kehendak Nabi Muhammad, apa harapan Nabi Muhammad, harapannya, cita-citanya, angan-angannya, tidak ada seorang pun daripada umatnya Nabi Muhammad kecuali masuk surga bersama Nabi Muhammad. Ini menjadi dambaannya Nabi Muhammad. Nah, sekarang 80%. Sehingga yang ketiga, faktor saya gembira, bahagia pada malam ini. Semoga dengan kami berkumpul ini, kami bolehlah menggalang atau memformulakan satu formula yang hebat, yang bisa menandingi para pembantu kroni-kroni setan itu. Saya tanyakan, saya sampaikan apa yang saya sampaikan itu kepada Habib Umar bin Hafid, guru kami. Semoga hafidallah wa atala umrahu fi khairin wa latun wa afiyah wa mata'ana Allah bituli hayatih. Apa kata beliau? Kalau ini merupakan sebuah gawinya Nabi Muhammad SAW, kenapa kita tidak iklankan? Iklankan. Ini termasuk iklan sekarang nih. Alhamdulillah kita bisa duduk bersama-sama. InsyaAllah ini adalah awal yang baik, yang dimulai bukan dari Solo, bukan dari Bangil, tapi dimulai dari kota Madinah. Di mana saya duduk bersama Habib Naufal, lalu bilang saya duduk bercengkrama bersama beliau, saya katakan beliau, ayo kita bikin gebrakan nasional di sini. Untuk apa? Menyenangkan hati baginda Rasul Muhammad SAW. Nabi Muhammad ingin semuanya tahu sholat, tahu wudu, bagaimana caranya bakti sama orang tua. Itu yang kedua, yang ketiga faktornya. Mohon maaf agak panjangkan, ini penting sekali. Pernah salah satu daripada putra abah saya, Habib Hasan Baharun, pada malam 8 Safar, kira-kira 9 tahun yang lalu bermimpi Nabi Muhammad SAW. Ceritanya begini, dia datang berziarah ke makam ayah saya Habib Hasan Baharun, baca Quran. Ketika membaca Quran, tiba-tiba datang rohaninya. Entah apa sebabnya tiba-tiba beliau menangis sejadi-jadinya. Subhanallah, ketika dia sedang menangis, tiba-tiba terdengar suaranya Nabi Muhammad SAW dari dalam makam saya punya abah. Di dalam hadis Bukhari disebutkan, man ra'ani fil manam faqad ra'a haqqa fa inna syaitan la yatamassalu bi. Yang bermimpi Nabi SAW, maka dia itu melihat sesuatu yang benar. Setan itu tidak akan menyerupai Nabi SAW. Kata Nabi, ma aktsara fasadu ummati fi hadzal zaman. Alangkah banyaknya kerusakan umatku di zaman ini. Diulangi 3 kali sampai Nabi SAW menangis.
Yang bermimpi itu berdiri, lalu kemudian dia berkata kepada Nabi SAW, "Qal ya Rasulullah, inni ba'ubdzil jami'a awqati kullaha lid-da'wa ilallah." Aku akan habiskan waktuku semuanya untuk dakwah ilallah. Senang Nabi Muhammad keluar dari makam saya punya ayah. Kemudian beliau katakan kepada yang bermimpi, "Ya waladi, ata'rifu ma sababu fasadi ummati fi hadzal zaman?" Apakah kamu tahu apa sebab kerusakan umatku di zaman ini? Gala ya Rasulullah, li'annahum ma yatamassakuna bi kitabin la masila lahu. Karena mereka tidak lagi berpegang teguh dengan satu kitab yang tidak ada bandingannya. Kitab apa ya Rasulullah? Maka dijawab Nabi, Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali. Mana sekarang di antara kita yang mengajarkan Ihya Ulumuddin? Ihya Ulumuddin inilah yang mengajarkan saya punya abah supaya saya itu menjadi orang yang paling rendah. Alhamdulillah, dimanapun saya berada masih teringat itu. Apalagi pesannya yang berikutnya di mana saya punya abah bilang, Segaf, dari sekarang sampai kamu meninggal, kamu harus berada di titik nol. Saya pikir gampang titik nol, gak naik-naik. Gak taunya titik nol itu susah banget. Apa yang kita sekarang pakai, dari mulai gelar, dari mulai tindakan, ilmu, semuanya itu datang daripada Allah. Anugerah daripada Allah. Kita ini dimanja, gak punya apa-apa. Ilmu datang daripada Allah, kesempatan datang daripada Allah, cinta semua orang mau mendengar juga dari Allah. Apa yang mau kita banggakan? Itu maksudnya saya punya abah harus berada di titik nol. Itulah bangganya luar biasa bisa berjumpa dengan 4 ulama yang saya banggakan, yang saya doakan selalu semoga beliau bisa menyenangkan hati baginda Rasul Muhammad SAW. Bukan cuma di Solo, bukan juga di Kalimantan, tapi Nusantara, bahkan dunia semuanya harus tergugah bagaimana caranya supaya mereka itu mendengar syariatnya Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah banyak ilmu yang kita dapat. Nah sekarang yang nomor 3 menjawab, ya, yang sudah dapat isyarat dengan 2 tongkat. Ya, sesuai penafsiran hatinya Ustadz Abdul Somad, saya nggak mau menafsirkan apa maksudnya isyarat untuk apa ya, wallahu a'lam. Karena mau nikah lagi saja, tadi baru bilang mau nikah lagi. Masa tiba-tiba langsung nikah 2 kan tidak mungkin ya. Betul Ustaz. Pertanyaan masih yang tadi ya, Bu. Masih Ustaz. Ismaili Maulana. Dulu ketika masih kecil selalu diajak oleh almarhumah ibu kalau acara walimah, acara khitan, selalunya di kampung kami baca Maulid Barzanji. Selesai acara baca Maulid Barzanji itu saya selalu ikut, bukan karena Barzanjinya tapi karena pulut kuning dengan ayam panggangnya. Disitulah saya lihat bagaimana ulama dimuliakan. Ada ulama karismatik di kampung kami namanya Syekh Muhammad Ali. Syekh Muhammad Ali ini murid langsung dari Sayyid Alawi. Makanya ketika Sayyid Muhammad datang ke Medan, Sumatera Utara, beliau temui murid-muridnya itu, salah satunya adalah Syekh Muhammad Ali. Jadi begitu, itulah kesan pertama saya melihat ulama. Sorbannya, kemudian saya didekatkan dengan mereka, dipoto, fotonya dicetak, disimpan. Itu menjadi sumber inspirasi bagi saya. Saya selalu ingin seperti mereka. Makanya diam-diam saya ambil sorban, saya pasang, saya lihat di kaca. Walaupun sampai sekarang enggak pede juga. Tapi saya selalu dalam hati ingin seperti mereka. Makanya ketika saya sampai kelas 3 Madrasah Sanawiyah SMP, habis sholat subuh saya temui Imam Masjid Raya Medan Sumatera Utara. Namanya Syekh Jalaluddin Abdul Muttalib. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Saya mau sekolah ke Makkah Syekh. Lama dia lihat saya. Sekarang baru saya tahu jawabannya. Karena kalau anak kelas 3 SMP datang mau ke Makkah, itu pasti ini anak waras apa? Habis sholat subuh saya datang ke rumahnya di Simpang Limun, Medan. Saya mau ke Makkah. Dia tanya, kamu kelas berapa sekarang? Baru tamat sanawiyah di Al-Jamiatul Wasliyah. Nanti setelah taman aliyah datang ke sini. Jadi dari dulu saya selalu ingin seperti mereka. Ingin menuntut ilmu, di mana mereka menuntut ilmu. Selalu terobsesi. Dan itu adalah dari pendidikan keluarga. Saya masih ingat dulu ketika dipesankan oleh orang tua, ada laki-laki namanya Syarif, kalau perempuan namanya Syarifah. Nanti kalau kau ketemu dengan mereka, jangan jalan di belakang mereka, jangan jalan di depan mereka. Kalau jalan di belakang mereka, jangan tatap mereka lama-lama, itu kurang adab, kau tundukkan pandanganmu. Nanti kalau kau jalan depan mereka, punggungmu berbisul.
Bagi saya itu nasihat yang biasa, tapi sekarang saya pahami itu. Allah temukan saya dengan syarif. Allah temukan saya dengan syarifah. Saya biarkan bagaimana cara Allah, skenario Allah mempertemukan saya dengan ulama-ulama besar itu. Tiba-tiba kontrak dengan TV nasional yang sudah dijanjikan 3 hari di Jakarta batal. Lalu kemudian saya cari hotel tempat Habib Umar bin Hafiz menginap, Hotel Crown, 3 tahun yang lalu. Saya nginap di situ. Niat saya cuma mau ngelihat beliau sholat subuh dari jauh. Maka begitu saya tahu tempat ruang sholat subuh Convention Hall Hotel Crown, saya pun di belakang. Kemudian tak lama setelah itu ada yang mengajak saya ke depan, persis di belakang Habib Umar. Setelah selesai pas sarapan datang panitia, Ustadz Somad nanti yang menterjemah adalah Habib Jindan dan Ustadz Somad yang akan menjadi pembawa acara. Lalu kemudian ketika di Istiqlal, saya akan hadir juga melihat beliau lagi, menikmati bagaimana bisa duduk dengan ulama, Masya Allah, Tabarakallah. Dan diminta saya duduk di atas majelis, lalu kemudian dalam susunan ditulis akan bicara. Saya tidak bisa bicara apa-apa, saya sampai di atas, saya cerita bahwa ada jamaah yang bermimpi sebelumnya seminggu. Ustadz Somad, saya mimpi melihat Ustadz satu majelis dengan Habib Umar. Apa maknanya Ustadz? Makna mimpimu adalah bahwa kita tetap dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. PD-nya saya menjawab seperti itu. Seminggu setelah itu baru saya tahu rupanya takwilnya salah. Takwilnya adalah memang kau akan benar-benar satu majlis dengan mereka. Jadi betul kata Nabi, al-mar'u ma'aman ahab. Kalau ada rasa cintamu di dalam, Allah akan pertemukan engkau dengan cara Allah, bukan dengan caramu. Berapa banyak kau ingin membuat suatu pertemuan, tidak bertemu kalau tidak kata Allah. Berapa lama saya mengimpikan bertemu dengan Buya Yahya, enggak ketemu. Tapi begitu ada satu momen di Batam kami bertemu satu majelis. Ustadz Somad, kata supir angkot, supir taksi, Ustadz dicari-cari Habib Novel. Ini videonya. Kalau ketemu dengan Ustadz Abdul Somad, bagi tahu dengan dia, saya mau ketemu dengan dia. Semua orang. Saya lihat bagaimana cara Allah mempertemukan saya dengan Habib Novel. Gagal di Hong Kong. Datang orang Aceh mau melibur hati yang sedang sedih. 26 Desember, peristiwa tsunami. Bertemu di Banda Aceh dengan Habib Novel. Disandingkan kami dengan pakaian adat Aceh. Begitu Allah mempertemukan. Tidak di Solo, tidak di Riau, tidak di Jakarta. Tapi di tempat awalnya Islam datang ke Nusa Tenggara. Lama saya sudah melihat video-video Habib Sagaf. Ad-Doktor Al-Habib Sagaf Ibni Sayyidina Al-Hasan Baharun. Saya tonton. Saya mau lihat bagaimana cara Allah mempertemukan kami. Dipertemukan di majlis Habib Novel. Banyak hal. Ada obsesi Ustadz di depan ketemu dengan siapa lagi? Ada. Tapi saya tak ceritakan sekarang. Saya ingin bagaimana Allah mengatur pertemuan itu di masa akan datang. Rasanya bagaimana? Saya baru saja minum susu dicampur dengan jahe. Itu tidak bisa saya rasakan. Rasa itu tak bisa saya ceritakan. Karena semua rasa kalau diceritakan dengan kata, kata pasti berdusta. Lam ya'rif man lam yadhuq. Tidak ada orang yang tahu. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Nanti kalau saya ceritakan gimana rasanya air itu Pak Ustadz, rasa susu. Saya bohong, ternyata ada jahenya. Bagaimana perasaan Ustadz hari ini? Senang, tenang. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Sakinah itu datangnya dari Allah. Tempat dia berada dalam hati. Tapi bagaimana cara Allah menemukannya, menurunkannya ke dalam hati? Ada yang mengatakan dengan banyak bersolawat. Betul, dengan banyak bersolawat kita merasakan ketenangan. Ada yang mengatakan dengan banyak membaca Al-Quran. Betul, dengan membaca Quran kita merasakan ketenangan. Tapi ada satu lagi yang disebut mujalasatus salihin. Tombo ati ono 5 pekarane. Salah satu diantaranya adalah duduk-duduk dengan orang soleh. Dan hari ini saya merasakan itu. Kalau ada orang yang tidak merasakan itu, dia perlu curiga apakah dia punya hati atau tidak. Maka rasanya itu aja Habib.
Wallahu a'lam. Jazakumullah. Barakallahu fiik.